Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedia dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas lawatan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Kita syukuri sepanjang perjalanan kehidupan yang boleh dan bisa kita nikmati kehidupan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita menerima hadiah terindah dari Tuhan, yaitu kehidupan kita. Ketika kita memulai kehidupan dan pekerjaan kita di dalam mengisi segala aktivitas yang sudah kita rencanakan hari ini, terlebih dahulu saudaraku, kita meminta kekuatan atas persekutuan kita dengan Tuhan. Kita selalu dikuatkan untuk meringankan langkah kita dan menerima kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, satu hal yang indah kami boleh terima di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan menyapa hidup kami, bagaimana Tuhan menuntun kami anak-anak-Mu, agar senantiasa di dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami, setiap rencana-rencana kami Tuhan, Engkau ada bagi kami dan selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Izinkan kekuatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, melalui Roh Kudus-Mu kami berbicara Tuhan, agar senantiasa firman ini menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman ini bagi kita sekalian. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, satu hal yang diingatkan melalui firman Tuhan ini kepada kita adalah bagaimana kita menyikapi hidup dengan bijaksana. Kehidupan kita di dunia ini tentunya setiap hari, setiap waktu bisa saja berubah. Berubah seiring dengan berjalannya waktu itu adalah manusiawi sekali yang kita terima, sebuah proses dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang menetapkan satu kehidupan yang baik di mata Tuhan adalah menjadi satu hal yang perlu kita wujudkan. Bagaimana kita menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dari pikiran kita, hati, dan perbuatan kita adalah satu hal yang Tuhan rindukan, yang kita nyatakan sebagai bentuk persembahan yang nyata yang akan kita persembahkan bagi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita selalu memulai ucapan-ucapan syukur
setiap harinya. Apalagi pada pagi hari ini saudaraku, ketika kita mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan, itu adalah satu kesempatan bahagia akan kita terima dan jalani sepanjang hidup kita. Dan bagaimana kita menyikapi perjalanan kehidupan kita yang begitu panjang dalam penyertaan Tuhan. Begitu super blessing yang Tuhan berikan atas segala kehidupan yang kita terima di dalam kehidupan kita bersamanya. Pada pagi hari ini juga, bagaimana kita diizinkan melalui firman ini saudaraku, agar senantiasa setiap kehidupan yang kita mulai, bukan hanya kita membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Dan kita diingatkan bagaimana pikiran kita, pekerjaan kita, kemampuan kita, termasuk kesehatan kita, agar segala sesuatu yang boleh kita lakukan pada hari ini, kita selalu menunjukkan kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Satu hal firman Tuhan yang diajarkan kepada kita kembali pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana bukan bagaimana kita berhikmat dalam menempatkan kata-kata yang baik, menempatkan perbuatan yang baik. Tidak hanya sesempit itu kita menunjukkan hidup yang bijaksana. Tapi hidup yang bijaksana ataupun hidup yang cakap, ini lebih mengarah bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Ataupun dengan istilah pada saat ini, kita sangat rajin sekali. Kerajinan yang kita tunjukkan itu dalam pemakaian waktu, dalam tepat sasaran ketika kita bekerja, dalam efisiensi tenaga kita dan lain sebagainya. Kerajinan itu tentu membuahkan hasil yang baik. Bukan hanya sekedar rajin-rajin saja yang kita butuhkan, tapi kerajinan itu dibarengi dengan keahlian kita. Jadi diligent and skillful adalah kemampuan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang cakap dalam menjalani kehidupan ini. Siapa yang tidak ingin melihat kita bagaimana kita cakap dalam menempatkan diri kita, pekerjaan kita, hati dan seluruh hidup kita di dunia ini? Pasti setiap orang ingin hidupnya menjadi orang yang bisa memotivasi. Setiap manusia ketika dia bekerja, pasti dia menginginkan hasil yang maksimal. Siapa saja ketika dia memiliki skill ataupun keahlian, keahlian itu dapat dia pakai tepat guna. Sehingga ketika dia memanfaatkan keahlian yang dia miliki, tentunya itu akan berdampak besar kepada siapa saja dan kepada pekerjaan yang dia lakukan. Inilah yang diangkatkan di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Bagaimana kita melihat karakter, bagaimana kita melihat track record daripada seorang yang hidup bijaksana. Hidupnya dibarengi dengan ketekunan. Hidupnya dibarengi dengan motivasi yang baik. Hidupnya dibarengi dengan segala kemampuan yang disertai oleh keahlian yang dia miliki, sehingga memiliki satu spesifikasi dalam pekerjaan dan hasil yang dia lakukan melalui pekerjaan yang dia miliki. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana skill yang dimiliki orang-orang yang cakap itu akan bisa mengubah, akan bisa memberi dampak yang besar kepada siapa saja, sehingga dia itulah yang mengantarkan orang yang memiliki skill, orang yang rajin itu akan ditempatkan di hadapan orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Karena kehidupan orang yang cakap itu adalah, ataupun rajin itu adalah kehidupan orang yang perlu dipertimbangkan kualitas yang baik yang dia miliki. Sehingga siapa saja yang membutuhkan dia, terlebih-lebih orang yang penting yang sangat membutuhkan kehadirannya. Orang penting ini bukan orang sembarangan. Orang penting ini akan membutuhkan orang yang penting juga, yang bisa mendampingi hidupnya, ataupun yang bisa membantu di dalam segala pekerjaannya. Jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali, saudara dan saya adalah orang penting di mata Tuhan.
Jangan sempat gara-gara keinginan yang tidak jelas oleh diri kita, oleh keinginan kita menjadi orang yang tidak penting. Kita menjadi orang yang hina di mata Tuhan. Tapi firman ini mengingatkan kembali bahwa kita adalah orang penting di mata Tuhan. Dan kita menempatkan diri kita di hadapan orang yang penting, yaitu di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Benahi diri kita. Pemakaian waktu dengan baik. Bagaimana kita mengarahkan cara pandang kita dan kemampuan ini. Gunakan untuk hal yang baik. Jangan terlena dengan sikap orang-orang yang bodoh. Jangan terlena dengan sikap-sikap orang yang tidak peduli dengan waktu. Yang selalu menunda-nunda waktu dan tidak menghargai waktu itu sendiri. Hiduplah bijaksana. Hiduplah dengan cakap di mata Tuhan. Apalagi ketika kita memperoleh satu kemampuan yang boleh kita kembangkan dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita. Demikianlah firman yang bisa mengingatkan kita oleh kebaikan Tuhan, oleh nilai-nilai diri kita yang penting di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, segala kebaikan dan pertolongan dan kuasa Tuhan yang boleh kami terima, sehingga kami selalu diingatkan bagaimana kuasa kebaikan Tuhan yang selalu setia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati kami, Engkau juga menganugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kemampuan kami untuk tetap bertahan hidup di dunia ini, mampu untuk melakukan pekerjaan kami dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Sehingga pada kesempatan ini kami rindu untuk mendoakan saudara dan saudari kami yang ada di Perminggun Pundu, Pelataran, dan Parenggean, ataupun yang sering disebut dengan P3S dan sekitarnya. Kami doakan bagaimana perkembangan wilayah PI di tempat ini Bapa boleh berjalan dengan baik. Ini didukung oleh orang-orang yang mau memberi dengan hati untuk bisa melayani setiap jemaat yang perlu dilayani oleh kuasa dan kebaikan Tuhan yang menyertai mereka. Kiranya Tuhan, para hamba-hamba yang sudah Tuhan pilih untuk bisa memberikan pelayanan di P3S ini, agar senantiasa pekerjaan PI ini diberkati oleh Tuhan dan memberikan hasil yang luar biasa bagi setiap jiwa yang selalu diingatkan oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Agar senantiasa begitu juga dengan Perminggun Sampit. Kami akan doakan Tuhan di dalam pembangunan gereja yang akan dilakukan di tempat ini. Mari Bapa, kuasa-Mu yang begitu besar akan menyertai setiap orang yang melayani bagi jemaat ini. Bagi rencana-rencana pembangunan gereja. Bagi rencana-rencana untuk membawa jiwa-jiwa untuk dapat dipersatukan di dalam satu wadah kebaktian di GBKP yang akan dilaksanakan di P3S dan wilayah Sampit ini Bapa. Mari Engkau yang berkuasa turun tangan agar senantiasa apa yang menjadi keinginan pekabaran Injil di GBKP di wilayah ini boleh berjalan dengan baik. GBKP Runggun Palangkaraya sebagai runggun yang bisa memantau, mendampingi di dalam pelaksanaan PI ini Tuhan. Agar senantiasa setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di tempat ini, baik pendeta, vikaris, dan detaser yang bisa melayani di tempat ini Bapa, agar senantiasa Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk dapat membangun kehidupan jemaat ini, agar jemaat ini bisa diberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang harus kami dukung dalam doa agar senantiasa Perminggun P3S, yaitu Pundu, Pelataran, dan Parenggean dan sekitarnya, boleh suatu saat nanti Tuhan menjadi jemaat yang besar, karena kuasa dan pertolongan Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Kami tidak lupa mendoakan bagi setiap orang-orang yang selalu ikut di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini, walaupun mereka di luar Pulau Jawa dan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap melawat mereka, Tuhan berikan kesehatan, agar senantiasa iman mereka selalu dikuatkan oleh lawatan Tuhan yang tidak pernah lepas daripada pantauan yang Tuhan berikan kepada mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala-galanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang menolong dan menyertai kami.
Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus mari kita berdoa bersama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.